Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidana wa habibana Muhammadan sayyida ahlil kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi anqadana minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Jami' Darut Tauhid, wabil khusus jamaah pengajian rutin malam Selasa, wabil khusus al-ustaz al-mab'uts min al-ma'had Sidlaqi as-Salafi Ustaz Saiful Jamil wal ustaz al-mab'uts min ma'had Darul Lugha wa Da'wah Ustaz Ahmad adamallahu lahum as-sihha wal afiyah. Mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat, alhamdulillah, mari kita menambah rasa syukur kita kepada Allah di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin malam Selasa, di mana malam hari ini pengajian malam Selasa di Masjid Darut Tauhid edisi bulan Maulid, edisi terakhir untuk tahun ini, karena malam Selasa depan sudah masuk bulan Rabiul Tsani, sudah kembali kepada kitab yang kita baca rutin. Jadi di bulan Maulid khusus edisi tentang sekitar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya diantaranya adalah membaca tentang beliau, tentang keistimewaan beliau. Kalau kemarin kita tabarruk dari kitab Mafahim Yajib Antusohah karangan Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, malam ini kembali kita tabarruk dari karangan beliau, yaitu kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Juga mari kita refleksi kemarin dalam kitab Al-Mubtada' wal Khabar Syarah Simtud Duror, di mana Imam Muhammad Abdul Mawahib Asyadili, beliau di satu majlis mengucapkan Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Maka beliau bermimpi Rasulullah. Katanya Rasulullah, qad ghafarallahu lak wa likulli man qalaha ma'ak. Abul Mawahib Muhammad Asyadili, kamu telah diampuni oleh Allah dan orang-orang yang turut mengucapkan kalimat tersebut di majelis kamu. Maka mari kita baca bersama-sama. Okay? Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Tonton lagi. Tarik. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Nah, kemarin juga senada di yang dari Bahar Basit
Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Senada, cuman yang kedua pakai bahar basif. Baik, kita tabarruk dari kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil, walaupun tidak semua, kita tabarruk sebagian. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh, yang tidak bisa dicapai semua jangan ditinggal semua. Kemarin dibaca tentang khosaisun Nabi, yaitu dari kitab Mafahim Yajib Antusoha. Di antara sekian banyak yang kemarin kita bahas satu saja, ya. Nah, sekarang kita masuk di sini juga tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Karena telah diterangkan kemarin di dalam kitab Nurul Dolam, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, syarahnya Aqidatul Awam, bahwa di antara tanda imannya seseorang itu sempurna, di antara syarat iman yang sempurna harus yakin bahwa tidak ada makhluk Allah satupun yang menyamai Rasulullah. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang menyamai Rasulullah, baik badannya maupun akhlaknya. Nah, di antaranya keistimewaan beliau, qala musannif muhadditsud diyar Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, maziyatul jamalin nabawi, keistimewaan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maziyah, keistimewaan ketampanan Nabi Muhammad. Sabata annahu qad utiyal hasan kullah, telah tetap dasarnya sahih bahwa Rasulullah dianugerahi ketampanan yang sempurna. Jadi kalau umpama diumpamakan bulatan, ya, kalau Nabi Yusuf itu di dalam kitab Isra Mi'raj Dardir, qad u'tiya syatrul hasan, Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan, separuh, ya. Tapi Nabi Muhammad diberikan qad u'tiyal hasan kullah, sempurna ketampanan, kegantengan, keeloan beliau. Walakin hadzal jamalun nabawiyyu mutawwajun bi amrayni azimaini. Tetapi ketampanan yang sempurna ini yang dimiliki Rasulullah itu oleh Allah dimahkotai, ditutupi dengan dua perkara yang agung. Pertama, al-haibatul jalaliyah, kewibawaan yang agung. Wasani an-nurud diyai, yang kedua diselimuti, diberikan mahkota an-nur asli, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan telah dijelaskan di dalam kitab Simtudur itu dari sahabat Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala, maka Rasul menjawab, ya Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bertanya, Rasulullah, apa yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu oleh Allah diciptakan? Maka kata Rasulullah, nur nabimu, nurku yang Allah ciptakan pertama sebelum segala sesuatu ada, ya. Sayyidina Umar juga bertanya, mata ju'ilta nabiyan, kapan Anda Rasulullah dijadikan nabi oleh Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, wa Adam munjadilun fitin, Adam sedang berupa tanah. Nah,
kegantengan Rasulullah ini ditutupi dua hal ini. Pertama, kewibawaan. Yang kedua, ditutupi oleh nur asli Muhammad. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dijelaskan walidzalika lam yuftatan bih man yarahu bi khilafi Yusuf alaihi salam. Fa innahu ma'a kaunihi utiya nisfal hasan illa annahu lamma ra'ahu niswa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyadillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Oleh karena itu, karena ditutupi oleh dua hal, kewibawaan dan nur Muhammad, maka orang yang memandang beliau tidak terfitnah, tidak histeris sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika dipandang oleh orang-orang perempuan. Mereka itu menjerit, histeris. Ya, padahal Nabi Yusuf hanya utia nisfal hasan, hanya separuh kegantengan. Ya, sampai mereka itu qata'na aydiyahunna, mengiris-ngiris tangannya. Wa qulna hasyalillah ma hadza basyara. Ini bukan manusia, mah. Ini malaikat. Tampannya luar biasa ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala ba'dum, sebagian ulama berkata wasangbu Sulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti al-qulubi 'alal aidi. Andaikan perempuan-perempuan Sulaikha ini, teman-temannya Sulaikha, memandang wajahnya Nabi Muhammad dan dilepas oleh Allah kewibawaan dan nur Muhammad, maka mereka yang diiris bukan tangannya, hatinya yang akan ditusuk-tusuk dengan pisau. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad kegantengannya lebih daripada Nabi Yusuf. Sempurna Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok tidak sampai orang-orang perempuan di zaman Nabi tidak terfitnah kayak perempuan teman-temannya Zulaikha? Karena ketampanan Nabi Muhammad ditutupi dengan dua hal besar, wibawa dan nur Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi beliau itu sangat berwibawa sekali. Bahkan Sidina Ali berkata, man ra'ahu badihatan hab. Orang kalau bertemu dengan Nabi Muhammad tidak sengaja kepergok, derdek, langsung wibawa. Beliau itu berwibawa. Wa qala ghairuhu, dan lainnya Sidina Ali berkata, kana Nabi aqran nas fi majlisi wa dakhala alaihi rajul fa asabathu min haibati ra'dah. Rasulullah itu kalau duduk di majelis paling tenang. Kalau ada orang baru masuk, ada pernah laki-laki masuk ke majelisnya Rasulullah, derdek saking wibawanya Rasulullah, sampai derdek. Faqala lahu, maka oleh Rasulullah dikatakan, haunun alaik, tenang, duduk, monggo duduk, tenang. Baru tenang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wibawanya luar biasa. Bahkan katanya Amr bin As, saya tidak kuat untuk memandang beliau karena wibawa beliau. Maka saya tidak bisa mensifati Rasulullah karena saya jarang untuk kuat memandang Rasulullah. Saking wibawanya Rasulullah. Bahkan Ibnu Abi Hala berkata, wa kana idza takallama atraqa julasa'ahu ka'annama ada rususihim thair. Rasulullah itu kalau bicara di depan orang banyak itu enggak berani mandang saking wibawanya. Seakan-akan di atas kepala mereka ini ada burung. Tongkoin mano, nunduk kapi. Dari wibawanya Rasulullah. Wa qad kana sahaba la yastati'una im'anun nadhari fihi liqwa mahabbatihi wa mazidi wa qarihi. Wa min thamma lam yasibhu illa sigharuhum
au man kana fi tarbiyatihi qabla an-nubuwah ka Hindun bin Abi Hala wa Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka para sahabat itu sedikit yang mensifati Rasulullah, kecuali orang-orang yang memang mulai kecil bergaul dengan Rasulullah. Ya, seperti Hindun bin Abi Hala, ya. Putranya siapa? Hindun bin Abi Hala ini. Putra tirinya Rasulullah, ya. Putra Siti Khadijah yang dari suami pertama. Yang kedua Sidina Ali. Sidina Ali karena bergaul dengan Rasulullah mulai kecil, ya. Rasulullah setelah kakeknya wafat oleh Sayyidina Abdul Muthalib yang merawat cucuku Muhammad Abu Thalib. Pernah Abi Mas'ud Al-Badri marah memukul seorang anak dengan pecut. Akhirnya Rasulullah muncul dari belakang. I'lam Aba Mas'ud. Aba Mas'ud, ketahui, saya tidak menoleh karena saking marahnya. Orang kalau marah, ada orang bicara nggak kedengaran. Akhirnya setelah reda marahnya, faidan huwa Rasulullah. Ternyata di belakang saya ada Rasulullah. Qala Abu Mas'ud falamma ra'aituhu wa qasautu min yadi min haibati. Setelah saya melihat Rasulullah, pecut tadi langsung jatuh. Pecut yang saya pegang jatuh, saking saya dredegnya dari wibawa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Haba ini apa? Takut karena wibawa, ya. Maka kalau ngaji sorab itu kan di Amsal Tasrifiyah ada khofa, khosyiyah, ya, wajilah. Itu maknanya beda-beda. Khofa, wedi, khawatir, ya. Khiftu, saya khawatir, ya. Khofa, wedi, khawatir. Khosyiyah, wedi, ngeri. Takut ngeri, takut ke neraka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Takut ngeri. Wajilah, takut merinding. Takut malam-malam sendirian, ya. Wajilah. Habah, takut krono wedi. Takut karena wibawa. Habah. Karena takut karena wibawa. Habah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah, ya Aba Mas'ud, wallahi lallahu aqdaru alaika minka ala hada. Abu Mas'ud, demi Allah, Allah lebih kuasa untuk memukul kamu daripada kamu memukul anak ini. Jadi kamu merasa kuasa karena ini anak kecil, kamu pukul. Kamu merasa kuasa karena ini anak kecil, kamu pukul. Padahal Allah lebih bisa memukul kamu daripada kemampuan kamu memukul anak kecil ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa amman nuraniyah, adapun Nur Muhammad yang kedua menutupi, ini adalah asliyatun fi wa hiya awwalu ma khuliqa minal anwar fil aqwan. Yang kedua yang menutupi kegandengan ketampanan Rasulullah adalah nuraniyah, yaitu Nur Muhammad, yaitu nur yang oleh Allah diciptakan pertama kali. Di saranya sing tuturon ini, ketika mensarai, waqad warada min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts wa qad ta'addadat riwayat bi annahu awwal khalqin wujuda wa asyrafuhum mauluda. Wa qad ta'addat riwayat, banyak riwayat hadis yang menerangkan bi annahu awwalul khalqi wujuda. Dia itu Rasulullah adalah makhluk yang pertama ada, itu Rasulullah, ya. Di saranya di sini dijelaskan kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi adam bi arba'ata asyara alfa amin. Saya itu sudah jadi nur di hadapan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan 14.000 tahun, ya. 14.000 tahun lama. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah
berupa Nur Muhammad. Menurut satu riwayat itu adalah wa fi riwayatin bi alfai'am. Menurut satu riwayat selisih 2000 tahun. 2000 tahun itu juga lama sudah. Dalam Al-Qur'an ya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ulama paling banyak menafsiri nur ini adalah Nur Muhammad. Termasuk di antara yang menunjukkan adalah ketika ibunya melahirkan beliau. Lama wulida ra'at ummuhu nura wa kharaja ma'hu nurun adha'at lahu kusurus syam. Ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah, keluar bersama Nabi itu cahaya. Sampai ibunya melihat cahaya, sampai istana-istana Syam itu terlihat. Asalnya gelap, ada cahaya keluar bersama Rasulullah ketika Rasulullah lahir. Sampai istana yang jauh di negara Syam tampak jelas. Ada juga hadis, katanya sahabat, ra'aina ka'anna nur yakhdu min fi. Kami melihat Rasulullah itu seakan-akan dari mulut beliau keluar cahaya. Juga Imam Ibnu Abbas berkata, idza takallama ru'iya kan nur yakhruju min baina sanaya. Rasulullah itu kalau berbicara, bersabda, itu keluar cahaya tampak dari sela-sela gusi beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yadunnu ba'dul jahalah anna ma'na kauni nuran annahu jismun musya'un. Sebagian orang bodoh, orang awam, salah paham bahwa Rasulullah itu berupa cahaya, itu cahaya yang berbentuk. Umpama lampu. Nah, orang awam kadang-kadang salah paham. Rasulullah itu kayak lampu itu ya. Jadi badannya ini seperti lampu ini. Tidak, ya. Jangan salah paham. Okay? Jangan salah paham. Tidak seperti itu. Wa hadza wahmun. Ini hanyalah tuduhan, prasangkaan. Au su'u fahmin, atau orang yang mempunyai pemahaman jelek, gagal paham. Kalau sampai memahami Rasulullah itu berupa cahaya, berarti Rasulullah kayak listrik. Ya tidak. Faka'annahu bighada qajalu misbahan aw sirajan lumbata kahrabaiyah, ya ini ya. Wa huwa ajallu akram wa arfa wa adzam min ayyakuna kadzalik. Rasulullah itu lebih mulia daripada seperti lampu. Lebih agung daripada itu. Naam iya. La mani'a indana min annahu qad yadhkar minhu daw'un makhsus kama yasta' min al-asam al-mudi'ah al-mush'ah. Walakin hadha la yakunu da'iman wa innahu yakunu indal hajah kamu'jizatin min mu'jazitil khariqatil ada. Iya memang kadang-kadang tampak sinar kayak itu, kadang-kadang sebagaimana mukjizat-mukjizat yang lain. Rasulullah kan kadang-kadang keluar air dari jarinya ya. Tidak keluar air terus. Rasulullah kayak keran yang terus mengalir ya, sehingga selalu basah, enggak. Itu keluarnya sewaktu-waktu. Kayak Rasulullah, ya memang kadang-kadang dari tubuhnya ini keluar cahaya. Pernah Siti Aisyah malam-malam menjahit, lampunya padam, jahitnya jarumnya jatuh. Siti Aisyah kebingungan, gak ada lampu, mencari jarum gimana. Akhirnya Rasulullah masuk, langsung mengeluarkan cahaya lebih terang daripada matahari. Jarum tadi ketemu, diambil. Kata Siti Aisyah, ma'asyadda dia awajahik. Rasulullah, alangkah terang benderangnya wajahmu Rasulullah. Makanya orang kikir celaka karena besok gak melihat aku di hari kiamat. Kikir gimana Rasulullah? Ketika namaku disebut dan orang ini mendengar, orang ini tidak membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Beda kata-kata Muhammad tak baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu orang kikir, celaka di akhirat, tidak bisa memandang wajah Rasulullah.
Ya kadang-kadang memang kayak itu. Rasulullah itu kadang-kadang timbul cahayanya ya. Tapi tidak selalu kayak tadi seperti listrik, tidak. Waqad sabata hadza liman huwa aqalla minhu kama hasala li sahabil jalil Usaid bin Hudair. Dan bukan hanya kepada Rasulullah kalau kejadian kayak itu. Pada sahabat pun ya lebih rendah dari Rasulullah pernah kejadian seperti Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini pernah bertamu ke Rasulullah. Setelah malam mau pulang gak ada lampu. Nah, tongkatnya ini bersinar ya bersama di bawah lampu. Setelah berpisah, falamma tafarraqo bihima at-tariq adaat likulli waqtin minhuma aso. Setelah tadi berpisah, telon ya, yang satu rumahnya di sana, yang satu rumahnya di sana. Tongkat yang satunya juga ikut nyala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu kadang-kadang ya. Bahkan bukan para sahabat ya. Misalnya Imam Nawawi ya. Imam Abi Zakaria Syarafuddin An-Nawawi. Itu kalau ngarang kitab lampunya nggak ada padam, ini menyala. Dari jarinya ini keluar cahaya ya. Jadi ngarang kitab itu nulis kitab berlampukan jarinya ya. Wah, ini kalau dimiliki orang berongkar PLN bangkrut. Ya pakai lampu jari semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, misalnya Raden Ainul Yakin. Sunan siapa itu? Sunan Giri ya. Ketika oleh ibu yang menemukan Raden Ainul Yakin di laut, itu dipondokkan ke Sunan Ampel ya. Nah, ketika Raden Rahmat Sunan Ampel mau membangunkan anak pondok malam-malam, itu kok ada cahaya terang. Sampai Sunan Ampel tuh silau. Silau siapa ini ya? Akhirnya sudah nggak jelas, cuman ini sarungnya diikat. Jadi sarungnya ini dibundel diikat. Setelah subuh, coba anak-anak yang ada ikatan sarungnya siapa ya? Dilihat semuanya. Saya Kanjeng Sunan ya. Ternyata Raden Ainul Yakin ya. Maka nanti akan menjadi Sunan juga ya. Wah, ini bukan anak sembarangan ya. Akhirnya menjadi menantunya ya. Menjadi menantunya Sunan Ampel. Banyak karomah-karomah seperti itu ya. Apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan punya pemahaman Nur Muhammad Rasulullah kayak lampu. Ya kadang-kadang memang beliau mengeluarkan cahaya. Ya, tapi tidak selalu. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian tentang Rasulullah yang begitu luar biasa, beliau manusia yang sempurna, kita semakin mengagumi beliau. Kalau sudah kagum, timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta, nanti mengikuti orang yang dicintai. Sebagaimana kata Rabi'atul Adawiyah, waliyatullah al-muhib lima yuhib muti. Orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Okay? Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih aglana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama Rabbana aslih lana kulla syuhud وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء
وعلى الآل الكرام الشرفاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حببنا إلى نبينا محمد. اللهم حببنا إلى نبينا محمد. اللهم حببنا إلى نبينا محمد وحبب النبي إلينا وحبب النبي إلينا وحبب النبي رسولك سيدنا محمدا إلينا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر ولادة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا بحق النبي محمد محبوبنا. اللهم أعد هذا الشهر علينا أعوام بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام في صحة وعافية وبلوغ المرام بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدر التمام وببركة أهل بيتك الطيبين الكرام وأصحابك المجاهدين مصابيح الظلام. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.